ini saya ingin berbicara tentang moving forward ya, karena tanpa terasa kita sudah di ujung tahun ini ya. Dan bulan Desember merupakan bulan yang sangat luar biasa karena di mana-mana hadirat Tuhan bisa dirasakan karena ada lagu-lagu Natal, ada atmosfer yang dibangun lewat juga pujian dan penyembahan ini. Ya, saya percaya bahwa juga kita sebagai orang-orang Kristen ya bukan saja untuk merayakan, tapi kita ingin supaya juga terus bergerak maju ya. Nah, di penghujung tahun ini saya ingin memberikan pesan kepada kita semua untuk moving forward ya. Maju, terus bergerak maju. Sebab saudara, kalau saudara tidak maju, maka saudara mungkin bisa menjadi penghalang buat juga saudara-saudara yang lain ya yang ingin maju. Ya, oleh karena itu uh, kita lihat di sini kita perlu untuk bergerak maju. Bergerak maju supaya buat apa? Nah, firman Tuhan dalam Filipi pasal yang ketiga, 13, 14. Ya, saudara, kita maju untuk kita juga capai sampai kepada juga yang disebut panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan adalah Tuhan sudah mendesain sedemikian rupa, ya, supaya juga hidup kita ini bisa mempunyai dampak buat juga orang lain. Ya, nah, saya percaya ini yang harus kita kerjakan. Ya, mari kita lihat dalam Filipi pasal 3. Ya, boleh slide-nya kalau boleh dikasih lihat slide pertama ini, bahwa dikatakan dengan sangat jelas sekali ya firman Tuhan ini adalah satu kebenaran ya, dan dikatakan begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap. Jadi Rasul Paulus dari sejak dia ketemu Tuhan ya, ini saudara mesti tahu, ketemu Tuhan, tetapi saudara dia tidak berhenti di situ ya. Ini yang menjadi kesaksian dia. Tapi ini katanya yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, kita juga sebagai orang Kristen, saudara, nggak cukup cuma ketemu Tuhan. Tapi kita mesti berani untuk bertindak, bergerak maju untuk meninggalkan apa yang ada di belakang kita. Apa yang menjadi hidup lama kita. Apa yang menjadi keterikatan kita dulu. Apa yang dulu menjadi kecanduan kita ini. Ya, kepada hal-hal yang duniawi. Saudara, ini perlu untuk kita meninggalkan. Banyak orang cuma ketemu Tuhan. Tapi tidak berani untuk meninggalkan. Tidak berani untuk maju, bergerak. Ya, nah, kita percaya bahwa kita ingin supaya juga Bapak Ibu di sini dipakai Tuhan, ya. Haleluya. Saya percaya ini kasih karunia Tuhan akan mengerjakan ini, ya. Haleluya. Ini firman Tuhan, saudara. Ya, ini kebenaran yang saudara dan saya harus tahu, ya. Dan saya percaya bahwa tidak ada berkat yang lebih lagi kalau kita ini mesti berani. Makanya Rasul Paulus sudah ada 3 tahun dia itu di tanah Arab, sudah. Ya, kenapa? Kenapa? Karena saudara dia ingin menghapus semua apa-apa ya. Makanya kan dia bilang apa yang dulu ya dia perjuangkan, dia bahkan sampai begitu rupa membunuh orang dengan memakai otoritas daripada nama Tuhan. Ya, saudara, tapi dia tahu sejak dia ketemu Tuhan dan Tuhan jelas berbicara kepada dia waktu dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Tuhan bilang katanya, akulah yang kau aniaya itu. Nah, dia tahu itu bahwa ini dia berhadapan dengan sang Maha Kuasa. Kenapa, saudara? Karena tiba-tiba mata dia yang biasanya juga bisa melihat, tapi hari itu buta sama sekali. Dan dia belajar untuk mendengar suara Tuhan. Makanya kita sebagai orang Kristen yang baru, kita mesti berani untuk meninggalkan hidup lama kita. Saudara tidak akan bisa maju, saudara. Bergerak maju, saudara tidak akan bisa bertumbuh dewasa dalam rohani saudara. Kalau saudara juga masih digandoli, saudara masih juga diikat dengan hidup-hidup lama saudara. Keduniawian kita mesti kita tinggalkan. Ya, Pemasmur juga ngomong gitu. Jangan kita duduk sama orang-orang fasik katanya. Jangan juga kita ini hidup seperti mereka.
Ya, nasihat orang fasik itu tidak akan mendatangkan satu pertumbuhan di dalam juga rohani kita. Tapi juga kalau saudara ini katanya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itunya akan menumbuhkan saudara. Seperti apa katanya? Seperti pohon yang nggak ada musimnya, selalu berbuah, selalu juga akan menjadi berkat, selalu juga mendatangkan kehidupan, selalu juga akan membawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Nah, ini yang Rasul Paulus sangat tahu sekali. Ya, di dalam kebutaan dia, saudara, dia belajar untuk mendengar suara Tuhan. Bagian berikutnya, saudara bukan saja berani untuk meninggalkan hidup lama kita, tetapi juga saudara mesti belajar untuk mendengar suara Tuhan. Apa yang menjadi panggilan Tuhan? Ya, nah lebih lebih jauh lagi dikatakan antusiasme ini. Ya, coba ini slide. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, ini penting, saudara. Ya, hal berikutnya, saudara. Setelah saudara belajar untuk mendengar suara Tuhan, ya saudara juga terus meninggalkan apa yang ada di belakang saudara, hidup lamamu untuk masuk kepada kehidupan yang baru, dan saudara mesti juga penuh dengan antusias. Kenapa, saudara? Karena katanya ada hadiah. Nanti saudara akan menemukan panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Di mana saudara tahu, saudara itu apa? Apakah saudara dipakai menjadi tangan buat orang lain? Saudara dipakai menjadi kaki buat orang lain? Untuk memberitakan Injil? Tangan untuk juga melayani? Tangan untuk mendoakan orang sakit? Tangan untuk juga ini kita mesti setia, saudara. Ya, setia dari karunia motivasi kita, apa yang saudara punya karunia untuk memimpin, belajar untuk memimpin, yang melayani belajar dan belajarlah setia, dan itu saudara mesti terus, saudara semangat. Ya, kenapa, saudara? Karena tanpa semangat ini, saudara, kita tidak bisa bergerak maju. Ya, saudara. Ya, kalau saya bilang, ayo siapa yang mau ini datang ke rumah saya, nanti saya kasih kue sus. Kalau saudara bilang, kue sus sih memang saya suka, cuma saya juga bisa beli, ngapain datang-datang ke tempat saya, gitu kan? Tapi kalau saya bilang, ayo siapa yang mau rumah, nanti saya kasih rumah kalau datang ke rumah saya. Saudara pastilah berbondong-bondong saudara akan datang ke rumah saya. Ya, karena juga rumah kan, dapat rumah. Nah, inilah saudara mesti lihat bahwa panggilan Tuhan itu adalah segala-galanya. Panggilan Tuhan, kalau saudara setia dengan juga karunia motivasi, lalu saudara juga bertumbuh dewasa dalam juga karunia untuk dikuasai dalam kuasa Roh Kudus, sehingga dalam pelayanan saudara ada manifestasi yang sangat luar biasa. Dan kalau saudara setia, Tuhan juga akan pakai saudara untuk masuk dalam 5 jawatan itu. Apakah saudara sebagai seorang guru, sebagai juga seorang rasul, ya penerobos, ya pembawa berita sukacita sebagai seorang penginjil, atau saudara sebagai juga gembala, ya. Nah, ini ini yang Tuhan inginkan. Kalau kita sudah hidup di situ, katanya. Coba lihat ayat selanjutnya dikatakan apa? Begitu pentingnya, ya, saudara. Begitu pentingnya panggilan ini, saudara. Sampai Rasul Paulus sendiri berdoa. Karena dia punya pengalaman, saudara. Dia punya, apa orang bilang, kerinduan. Dia pengen ini jemaat yang ada di Efesus ini juga bisa mengenal Tuhan dengan benar. Kalau saudara dalam pengajaran yang benar, maka saudara juga akan tahu dan bisa bertumbuh untuk juga menjadi seorang Kristen, ya, seorang yang pengikut Kristus yang dewasa, saudara. Ya, ayat yang ke-17 dikatakan begini. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ayat sebelumnya, saudara, Rasul Paulus itu mengucap syukur karena iman daripada juga jemaat yang ada di Efesus ini, juga perbuatan kasih mereka ini sangat luar biasa. Tapi nggak cukup, saudara. Nggak cukup. Ya, saudara mesti berkata kepada dirimu, nggak cukup cuma hanya karena kita punya iman. Nggak cukup kalau kita juga punya perbuatan kasih. Tapi kita mesti masuk di dalam panggilan ini. Coba ini kita lihat. Meminta kepada Allah. Dia minta kepada Allah Tuhan kita. Katanya.
Yang Yesus itu loh, saudara. Yaitu Bapa yang mulia. Dia juga, Tuhan kita juga adalah Bapa yang mulia. Supaya ia katanya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Pengajaran yang benar. Ini akan menghasilkan hikmat dan wahyu untuk saudara juga bisa melihat. Nah, ini 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti katanya pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan Tuhan. Panggilan itu. Makanya saudara, apakah saudara juga tangan, apakah saudara kaki, apakah saudara kepala. Ayo masuklah di dalam panggilan ini. Ya, karena dikatakan katanya, kalau saudara sudah ngerti panggilan itu, begitu pentingnya, makanya Rasul Paulus harus berdoa kepada sidang Efesus. Ya, karena kenapa? Ini disinilah kekayaan, kemuliaan katanya, bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Jadi ini, jadi saudara kita mengikut Tuhan itu bukan untuk cari kaya gitu. Buat saya saudara, bukannya nggak boleh. Sudah pasti orang yang mengiring Tuhan sudah pasti dibuat kaya. Tapi bukan kaya seperti juga dunia ini maksudkan. Ada kekayaan, ada aset, ada harta, ada segala macam yang saudara juga ini. Ada juga mobil, ada apa. Itu sudah pasti, saudara. Tapi kekayaan yang Tuhan katakan ini, kekayaan yang membawa kemuliaan Tuhan, itu dinyatakan dalam diri saudara. Kalau kekayaan cuma hanya saudara buat pamer-pamer dong, aduh, capek. Saudara. Aduh, itu mah sama aja kayak orang dunia. Kita beda, saudara. Haleluya. Ya, dan kita akan dipakai Tuhan dalam kemuliaannya. Itu loh, saudara. Lebih dari emas mulia. Haleluya. Ya. Jadi saudara mesti tahu ini. Panggilan Tuhan itu adalah segala-segala. Panggilan Tuhan itu sudah masuk kepada juga yang pelayanan nanti 5 jawatan itu. Saya percaya karena saudara akan dipakai Tuhan, karena lewat juga 5 jawatan itu saudara, maka dikatakan akan terjadi apa itu? Dikatakan gereja itu sempurna. Jadi keberadaanmu di dalam gereja, di dalam kumpulan orang-orang kudus Tuhan ini yang akan melengkapi daripada semua yang kekurangannya. Nah, lewat saudara. Ya, sekali lagi. Coba slide berikutnya. Ya, kita lihat lagi. Ada kasih karunia Tuhan yang akan mengerjakan ini, saudara. Ya, slide berikutnya. Ya, sehingga katanya apa? Sehingga saudara akan dipakai Tuhan. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Nah, saudara yang percaya juga pagi ini. Saudara akan dipakai Tuhan. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya kan di dalam Kristus dengan membagikan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi saudara, Yesus datang, Yesus lahir ke dalam dunia ini. Ini tujuannya supaya saudara dan saya kita bisa menerima kekuatan daripada kuasa Tuhan, di mana juga Yesus lahir untuk dia juga mati di atas kayu salib supaya juga kuasa hilang di Taman Eden itu akan kembali lagi. Semua itu Tuhan yang mengerjakan. Kuasa ini, saudara, dikatakan katanya apa? Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Haleluya. Ya, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Penguasa, apalagi kekuasaan dan kerajaan dan tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Berarti keselamatan yang saudara terima di dalam Tuhan ini harus kepada juga perbuatan baik, pekerjaan yang baik, yaitu yang dikatakan masuk dalam panggilan Tuhan. Ayo. Ya, ini mesti maju terus, maju terus. Jangan cukup puas, jangan juga cuman ketemu Tuhan saja. Ketemu Tuhan saja dalam KKR, dalam juga mungkin seminar-seminar, nggak cukup, saudara. Ya, saudara mesti masuk dalam panggilan Tuhan. Ya, karena saudara tahu. Makanya saudara mesti tertanam dalam gereja Tuhan, dalam tubuh Kristus. Dalam penglihatan saudara Nabi Yehezkiel, coba slide berikutnya dalam Yehezkiel 41. Ayat yang pertama, saudara.
Ya, ini Yehezkiel melihat bahwa dari pintu katanya bait suci dan ini keluar air, sudah, ya, dari ambang pintu bait suci itu, ya, air itu mengalir katanya menuju ke timur. Coba bait suci juga menghadap ke timur dan air mengalir dari bawah bagian samping kanan dan bait suci itu sebelah selatan mezbah. Nah, saya percaya saudara, kita juga orang-orang yang ada di timur ini. Ya, sebab kalau orang-orang itu luar negeri, orang-orang bule banyak kan dari barat. Nah, kita yang dari timur, ini adalah berkat besar yang Tuhan sediakan. Nah, saya percaya kebangunan rohani juga akan dimulai dari timur. Kalau dulu itu dimulai dari barat, sekarang dimulai dari timur. Dan Tuhan juga adalah orang timur. Haleluya. Ya. Jadi saudara, kita mesti masuk dalam gereja Tuhan. Kita mesti tertanam dalam gereja Tuhan. Kita mesti tertanam di bait Allah. Kenapa? Karena disitulah sumber panggilan itu ada. Nggak ada saudara juga yang lone ranger sendiri. Itu nggak ada. Saudara mesti tertanam. Baru ada kekuatan kuasa Tuhan. Kenapa saudara mesti tertanam? Supaya itu gereja Tuhan menjadi proteksi buat hidupmu. Buat pelayananmu. Buat juga apa, di mana saudara juga pergi. Ada perlindungan Tuhan. Karena ada orang-orang yang berdoa buat saudara. Ya, lewat mezbah Koram Joy. Ya, didoakan terus. Tiap pagi loh saudara. Saudara disebut namanya. Orang-orang yang terpanggil ini disebut untuk dipakai Tuhan. Nah, ini penting, penting ya. Nah, lalu bagaimana saudara? Bagaimana untuk mewujudkan supaya panggilan itu ada? Sekali lagi, saudara, ketemu Tuhan nggak cukup, ya. Tapi kita mesti meninggalkan daripada juga hidup lama kita. Kalau kita sudah meninggalkan hidup lama kita, belajarlah untuk mendengar suara Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, domba-dombaku mendengar suara gembalanya. Dan dia tahu yang mana gembalanya. Haleluya. Jadi saudara belajar untuk mendengar suara Tuhan. Ya, lewat apa? Lewat firman Tuhan yang saudara baca, saudara dapat apa? Ada tegurankah? Ada juga sesuatu yang membangkitkan saudara sehingga saudara membuat keputusan untuk saudara juga bertindak lebih jauh lagi. Nah, itu loh, step by step. Ya, tapi ini bukan the new kids on the block, ya bukan. Tetapi Tuhan akan membawa saudara untuk saudara bisa semakin dewasa. Nah, dalam hal ini, saudara bagaimana wujudnya itu? Nah, slide berikutnya coba kita lihat. Saudara, iman saja tidak cukup, tapi harus dengan perbuatan. Kalau saudara sudah mendengar suara Tuhan, saudara mendapatkan iman, karena iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan, maka saudara mesti bertindak. Ini yang dilihat oleh Yesus. Ya, sedang orang itu katanya pergi ke arah timur, ia memegang tali pengukur di tangannya. Jadi saudara, ini hidup rohani kita ini diukur, saudara. Ya, ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Ayo, saudara, belajar mendengar suara Tuhan. Bisakah kita salah? Bisa, nggak apa-apa, saudara. Ya, tapi belajar terus. Ya, sama sebagaimana hubungan saudara dengan suamimu, dengan juga istrimu. Engkau juga baru pertama kali mungkin menikah, saudara masih ada banyak hal yang saudara belum mengenali suaranya, belum mengenali sikap-sikap, respon-respon otomatisnya kayak apa, ya. Dan saudara belajar terus. Kita bisa gagal, tapi tidak pernah berhenti untuk mencoba. Haleluya, haleluya. Ia mengukur katanya 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai diukur. Tadinya semata kaki gitu. Ya, pergelang kaki, tapi sekarang sudah di lutut. Berjalan maju terus. Jadi perlu ada tindakan iman. Engkau untuk masuk dalam panggilan itu, iman tanpa perbuatan mati. Belajarlah mendengar suara Tuhan dan teruslah maju, tidak boleh mundur lagi, tidak boleh balik lagi kepada juga hidup lama kita. Ya, apa yang sudah di belakang tinggalkan semuanya, kita maju ke depan. Ya, kemudian katanya ia mengukur 1000 hasta lagi, menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu sekarang. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, katanya. Ya, masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Coba berikutnya,
Ayat slide berikut. Nah, saudara, nah ini. Ayat yang kelima dikatakan, sekali lagi aku mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Saudara tahu juga beberapa waktu yang lalu ada bencana bandang itu, saudara. Bagaimana kekuatan air itu, saudara, kalau sudah juga ada longsoran, lalu ada hujan, air hujan yang begitu deras, ya, dan turun dari gunung kepada juga lembah, kepada juga kota-kota, desa-desa yang ada. Wih, saudara, habis tergerus semua. Nah, saya percaya, saudara, kita mesti kepada tingkatan ini. Jadi, saudara, yang pertama ini penting. Saudara mesti bertindak dengan iman. Makanya lewat saudara belajar untuk tadi yang mendengar suara Tuhan. Saudara, iman itu datang dari mendengar akan firman Kristus, firman yang diurapi, firman yang waktu saudara ikut seminar lalu ada dorongan kuat, waktu saudara baca firman Tuhan, ada dorongan yang kuat di dalam hatimu untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan, untuk saudara juga kerjakan. Ini semua ini. Iman tanpa perbuatan mati seperti tubuh tanpa roh, jadi zombie, saudara. Ya, makanya kita ini mesti hidup di dalam apa yang menjadi panggilan Tuhan. Sekali lagi, udah berenang, belajar untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi bukan kita lagi yang berkuasa atas hidup kita, tapi Tuhan yang akan memimpin kita lewat kuasa Roh Kudusnya. Slide berikutnya, ya, ini penting. Kenapa? Saudara? Makanya ini begitu pentingnya panggilan Tuhan sampai Tuhan tanya lagi di dalam juga perjalanannya ini. Lalu dia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian dia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Lihat, kalau saudara sudah menemukan panggilan itu, saudara lihat, ada buahnya, ada dampaknya. Ayat berikutnya, slide berikutnya. Nah, dikatakan gitu, ini dampaknya sangat luar biasa. Makanya Tuhan katakan, orang yang sudah menemukan panggilannya, dia akan melihat hal-hal yang ajaib. Ya, Yeskiel 47:8 mengatakan, dia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur. Haleluya. Menurun ke arah Yordan, ya, bermuara di laut asin, airnya mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Lihat, segala sesuatu, air laut itu tidak bisa digunakan sudah untuk mandi. Air laut itu ya walaupun juga bisa, tapi tidak lazim, saudara. Tapi ini supaya juga bisa berguna bagi orang banyak, saudara. Air laut itu harus ditawarkan. Ya, saudara tahulah bagaimana juga sekarang ini. Ya, bahkan Israel ini, saudara, sudah berhasil mengubah air laut dengan juga sistem mereka yang sudah menanamkan modal itu berjuta-juta, bermiliar-miliar, saudara, daripada juga dolar. Ya, selama 20 tahun sudah mereka membuat bagaimana padang gurun itu, saudara, bisa menjadi sebagaimana nubuatan, ya. Jadi padang gurun itu menjadi kebun, saudara. Ya, itu luar biasa. Ini terjadi. Ya, dan saya percaya juga, saudara, orang Kristen yang sudah menemukan daripada panggilannya akan juga membawa berkat. Air yang tidak bisa digunakan untuk hidup ini, saudara. Ya, air laut itu susah. Ya, tapi akan menjadi tawar, katanya, supaya berguna. Coba kita lihat apa yang terjadi. Ayat berikut, saudara. Slide berikut. Ayat yang ke-9 dikatakan, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, di mana saja saudara juga itu pergi, ya, katanya, segera makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Oh, senang sekali orang bertemu dengan saudara. Haleluya, ya. Jangan orang itu kesel kalau ketemu sama saudara. Ya, segan untuk juga ketemu sama saudara. Ya, takut, ya, takut yang tidak benar, gitu ya. Nah, takut diutangin, ya, saudara. Takut juga ngomong apa lagi yang bisa juga membawa damai sejahtera hilang. Wih, saudara. Ya, jangan. Kita harus mendatangkan kehidupan, harus mendatangkan semangat. Kalau orang ketemu kita, semangatnya lebih bagus lagi. Ya, ikan-ikan katanya menjadi sangat banyak. Ada kehidupan, jiwa-jiwa yang datang. Saudara, kenapa komunitas kita nggak bertumbuh?
Karena mungkin juga kita terlalu banyak gosip. Nggak ngomongin hal-hal yang esensi. Nggak ngomongin sesuatu yang membangun iman. Yang enak didengar. Yang mendatangkan daripada juga berkat. Yang juga membawa kita ini kepada juga satu pertumbuhan dalam rohani kita yang benar. Ayo saudara, ubah komunitas kita ini. Supaya akan ada banyak, katanya sangat banyak ikan-ikan. So, ya kemana saja air itu, sampai air laut di situ menjadi tawar. Wih, luar biasa. Karena begitu banyaknya orang-orang kudus yang ada di tempat saudara, hal apapun yang tidak berguna jadi berguna. Ya, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Ada kehidupan. Slide berikut. Ini akan terjadi kebangunan rohani yang besar. Haleluya. Ya, Yeskil 47:12 mengatakan apa? Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Dan semua yang kita lalui di dalam juga kehidupan kita ini mendatangkan buah hasil dan menghidupkan dan menyembuhkan. Ah, ini yang luar biasa. Yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Wih, luar biasa. Haleluya, tiap minggu saudara kita akan mendengar hal-hal yang baru. Makanya saudara, sebenarnya hari Minggu itu adalah tempat di mana juga komunitas-komunitas yang ada di tengah-tengah kita ini bisa bersaksi untuk menguatkan, untuk menselebrasi semua hal yang Tuhan sudah kerjakan sepanjang satu minggu. Itu kalau saudara lakukan, saya percaya gereja di mana kita ada, ini akan bertumbuh. Buahnya katanya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Jadi orang yang mendengar kesaksian di dalam kehidupan saudara juga akan diberkati. Ya, slide berikutnya. Ini kita doa. Nah, bagian yang kedua, kalau tadi katakan kita mesti bertindak, bertindak dengan iman, dengan perbuatan kita. Karena iman tanpa perbuatan mati. Ya, nggak ada terobosan, nggak ada kebangunan rohani. Tadi dikatakan, Yeski melihat ini. Bagaimana juga kalau kita bertindak, saudara, karena dia berani untuk juga masuk di dalam panggilan Tuhan. Sehingga saudara, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, di mana saja dia pergi, kuasa Tuhan akan menyertai. Yang kedua, pegang janji Tuhan di dalam hidup. Ingat, saudara, dalam Mazmur 126 ayat yang kelima, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju. Nah, ini sekali lagi. Kalau saudara sudah nabur, saudara bersabar. Apa yang kau tabur itu tidak pernah sia-sia. Ya, nah, dikatakan orang yang berjalan maju. Kalau kita mau maju, saudara, jangan heran. Ya, memang ada proses dengan menangis katanya. Iya, saudara. Saya tahu proses menabur itu juga nggak gampang. Kadang-kadang kita ditolak orang. Kita juga udah senang mau bantu orang, orang juga salah mengerti, ya. Nah, kayak katanya kita mau kuasain dia, aduh, memang juga susah mungkin orang-orang berada gitu. Nggak lama sudah. Apa yang sudah lakukan itu tidak ada yang sia-sia. Ingat baik-baik. Orang yang berjalan maju katanya dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan selamat. Itu janji Tuhan. Semuanya akan happy ending. Proses mungkin saudara banyak orang ini tidak ngerti. Semua juga harus berproses. Saudara tahu bagaimana kalau saudara juga ingin makan buah, saudara, itu mesti ditanam dulu. Ya, kalau cengkeh itu panen setelah 5 tahun. Sekarang ada bibit yang baru katanya 3 tahun juga sudah bisa. Termasuk juga duren, termasuk juga pohon-pohonan yang keras. Ini maksudnya buah-buahan seperti cempedak segala macam. Itu ya, cengkeh, ya kemiri. Itu 5 tahun saudara biasanya. Tapi sekarang mungkin ada rekayasa genetika. Ini benih ini bisa lebih cepat. Puji Tuhan. Kopi juga gitu, saudara. Ya, jadi perlu ada proses yang memang kadang-kadang tidak menyenangkan. Tapi percayalah, di ujung dari semua proses itu adalah kebahagiaan buat hidup kita. Buat orang-orang juga yang kita layani. Pegang janji Tuhan. Apa yang menjadi janji Tuhan? Yusuf, saudara. Hampir 25 tahun baru dia juga bisa menggenapi daripada mimpi yang dia terima. 2 kali mimpi itu. Supaya juga bisa meneguhkan daripada hidup dia.
Dan saudara juga lewat penjara. Mungkin juga Yusuf, tapi kalau saudara baca dalam juga kitab Kejadian itu, tidak ada satu kata pun yang Yusuf itu berkata aku menyesal. Tidak. Bahkan dia akhirnya waktu ketemu dengan seseorang dikatakan, tenang, tenang, tenang. Ya, saya nggak kepahitan sama kamu orang semua. Ya, semua ini udah dalam rencana Tuhan supaya saya bisa jadi bapak katanya bagi Firaun dan juga bisa menolong keluarga ini dari kesusahan besar karena ada 7 tahun kelimpahan 7 tahun daripada juga kelaparan akan terjadi di Mesir. Ini yang Tuhan akan pakai saudara untuk menolong bangsa ini, untuk menolong orang lain yang dalam kesulitan. Percayalah, pegang janji, masuk dalam proses, masuk dalam panggilan itu. Jangan pernah menyerah. Tuhan akan menyertai kita. Kemana saja saudara pergi. Sama sebagaimana yang dilihat. Semuanya akan menghasilkan buah dan daunnya katanya bisa menyembuhkan orang lain. Hidup kita inilah saudara akan menjadi berkat. Ya, ini yang kedua. Jadi apa? Iman, kita bertindak dengan iman, lakukan dengan perbuatan yang baik, yang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum pernah kita lihat. Perlu untuk ditindaki, saudara. Ya, ini penting. Selain berikut. Nah, kalau saudara sudah masuk ini, lihat. Ada entertainment Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, Tuhan akan memulihkan, ya, daripada juga apa yang saudara hidupi. Ya, kita diberikan sukacita, diberikan segala sesuatu yang saya percaya saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Ya, ada amin kan? Ya, saudara mesti tahu. Ya, ini berkat Tuhan. Tuhan memulihkan hidup kita dan memberikan sukacita di dalam hati kita. Mazmur 126:24 ini mengatakan, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Haleluya! Karena saudara masuk dalam panggilan itu, maka Tuhan akan bekerja. 1 Petrus pasal 2:9 mengatakan katanya, kamulah ya bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Haleluya. Ya, engkau yang dipanggil dari gelap kepada terang Tuhan untuk saudara juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar katanya. Haleluya. Yohanes 14:12 mengatakan katanya, bersama dengan Tuhan kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Bahkan Tuhan berjanji dalam Yohanes 14:12 itu mengatakan bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu bisa lebih besar dari yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Haleluya. Orang dalam panggilan ini sama sebagaimana juga Rasul Paulus. Makanya dikatakan ada hadiah. Panggilan itu hadiah buat kita, saudara. Ingat baik-baik. Ingat. Ya, baik-baik. Ya, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Apa yang menjadi nubuat ini? Hari ini sudah digenapkan. Sekarang di padang gurun Negeb itu saudara. Itu sudah menjadi kebun. Ada kebun pisang, ada kebun apa, kebun. Ini yang dulu tanah kering, tidak mungkin, saudara. Tapi memang ini proyek sudah 20 tahun yang lalu, saudara. Dan berjuta-juta dolar sudah dihabiskan di sana. Tapi nubuat ini sudah digenapkan. Ya, nah sedemikian juga. Kalau tadi katakan kita mesti bertindak dengan iman untuk masuk dalam panggilan Tuhan. Yang kedua, saudara kita mesti pegang janji Tuhan. Karena hidup manusia kita ini, saudara, itu kita hidup dari janji. Makanya, saudara, Tuhan membuat apa itu? Alkitab kita ini ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Dan kita yang sudah juga lahir baru, sekarang kita hidup dalam perjanjian baru. Yang lama kita mesti tinggalkan. Karena perjanjian lama itu ada bayang-bayang baru. Sekarang penggenapannya itu ada di perjanjian baru. Nah, saya percaya kita semua Tuhan sedang sediakan. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, setelah saudara pegang janji. Yang ketiga, saudara mesti berikutnya supaya panggilan itu nyata. Yang ketiga, saudara,
Saudara mesti jaga hati. Haleluya. Jaga hati dari apa? Nah ini. Yang pertama saudara. Jaga hati untuk tetap ada di dalam kuasa kasih yang mula-mula. Hati kita ini mesti dijaga. Amsal Sulaiman pasal 4:23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena daripada situlah terpancar kehidupanmu. Wahyu pasal 2 ini saudara. Ini merupakan teguran kepada jemaat di Efesus. Saudara lihat ya, tadi Paulus itu sangat berdoa buat jemaat di Efesus. Supaya mereka ini mengenal dengan hikmat dan wahyu daripada Tuhan, mengenal Allah yang benar. Nah rupanya saudara, ini kita lihat gitu. Ya, kalau kita lihat, coba. Ini firman Tuhan. Tuliskan kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari dia yang memegang ketujuh bintang itu, di tangan kanannya berjalan di antara ketujuh kaki dia masuk. Jadi Tuhan lagi menyelidiki gereja Tuhan, ya, apakah masih ada apinya atau tidak. Nah, aku tahu segala pekerjaanmu. Ada loh pekerjaan. Baik katanya jeripayamu. Oh, luar biasa. Penuh dengan ketekunan. Kayaknya mirip-mirip dengan kita. Ya, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang yang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tapi sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Hebat pengajarannya. Hebat daripada pengetahuannya. Hebat. Pekerjaan juga hebat. Katanya juga, oh, all out kita ini. Tapi saudara tetap ada teguran Tuhan. Slide berikutnya dikatakan apa? Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Wih, itu yang saya bilang, all out saudara. Tapi ada yang keempat dikatakan, namun demikian aku mencela engkau. Apa itu? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Kasihmu yang mula. Saudara mungkin mengerjakan, tapi itu jadi rutinitas. Saudara kerjakan, udah nggak lagi berdasarkan karena juga dasarnya karena saudara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Saudara kita mesti masuk dalam panggilan di mana saudara kita ini akan menghasilkan satu gerakan kasih Bapa surgawi. Haleluya. Ya, sebab itu katanya betapa dalamnya, ingat ini. Kita jangan sampai jatuh untuk meninggalkan daripada kasih mula-mula. Apa yang harus kita lakukan? Bertobat. Dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, aku akan mengambil kaki dianmu. Wih, berarti nggak ada terang lagi loh dalam hidup kita. Saudara udah nggak tahu lagi mau kemana. Saya tidak tahu. Ini penghujung tahun. Coba kita rekapitulasi lagi pelayanan kita. Kita cek lagi pelayanan kita. Kita sudah ngerti belum? Masih nggak kita dalam tracknya? Kalau saudara juga udah lakukan itu sebagai rutinitas dan sudah nggak ada lagi sasaran yang kita juga mesti tuju, ada visi yang juga yang Tuhan taruhkan itu yang kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama, gerakan kasih Bapa Surgawi ini saudara harus terwujud. Dan saya percaya saudara hari-hari ini Tuhan sedang mengerjakan ini. Ya, jangan sampai katanya kaki dia diambil. Ya. Nah ini, aku akan datang kata Tuhan kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tengah, dari tempatmu. Jikalau engkau tidak bertobat. Haleluya. Orang Majus melihat terang, dia ketemu baik. Nah, kita mau supaya juga kita juga bisa menjadi bintang-bintang di langit ini, ya, di dunia ini. Supaya juga orang-orang yang gelap di dunia ini bisa juga ketemu dengan Tuhan lewat hidup kita. Haleluya. Ya, ini yang mari kita kembali kepada kasih yang murah. Apalagi apa yang kita mesti jaga hati kita. Slide berikutnya. Dalam kitab Wahyu juga, saudara. Pasal yang ketiga sekarang. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Aduh, saudara. Pekerjaan kita ini nggak boleh cuma nanya, waduh, kalau lagi KKR, wah, jangan acara. Jangan acara. Acara tertentu, wih, udah bagus. Ntar juga udah melempem lagi. Udah nggak ada lagi. Nggak ada acara, nggak ada kegiatan, imannya juga tidur. Ya, imannya istirahat. Haleluya. Ntar ada acara, wah, rame lagi, naik lagi. Tapi ntar kita turun. Nah, Tuhan nggak mau kayak begitu. Ya, alangkah baiknya katanya jika engkau dingin,
atau panas-panas. Nah, itu jadi Tuhan inginkan supaya kita jangan jangan hatinya tuh naik terus gitu. Atau terus naik, naik terus, naik. Terus naik terus. Haleluya. Ini yang mesti terjadi. Jadi karena engkau ini som-som kuku kata Tuhan, tidak dingin atau tidak panas, enggak jelas, ya, enggak jelas iman kita ini lagi hot atau tidak hot. Aduh, saudara. Tuhan bilang, aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Berarti sudah kita keluar dari panggilan kita. Jangan som-som kuku saja kita ini. Supaya jangan kita ini keluar dari rencana Kristus dan kehilangan panggilan surgawi yang dari Tuhan itu. Slide berikut. Ya, saudara. Ini firman Tuhan. Ya, karena gini. Ada orang itu, saudara, kehilangan panggilan itu karena kekayaan dunia ini. Ingat baik-baik ya, saudara. Jangan sampai ini, saudara, kita dipakai Tuhan dahsyat. Berkat juga udah banyak. Lalu, saudara, kita mengerjakan bukan apa yang Tuhan mau, tetapi apa yang kita mau. Mentang-mentang kita punya duit. Nah, ini teguran yang ditegur kepada sidang di Laodikia ini. Karena engkau katanya berkata, aku kaya. Aku telah memperkayakan diriku. Aku tidak kekurangan apa-apa. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarang. Di Laodikia ini berpikir, kita kaya, duitnya banyak ini. Saudara. Ya, nggak kurang. Hebat. Di Laodikia. Pada waktu itu. Ya, tapi Tuhan bilang, enggak. Ya, kamu nggak tahu katanya bahwa kamu tuh melarat, malang, miskin, buta dan telanjang di hadapan Tuhan tuh. Saudara, bukan karena Tuhan tuh bisa disogok, saudara. Nggak bisa, saudara. Ya, saudara, jangan mentang-mentang saudara punya segala-galanya lalu saudara keluar dari panggilan Tuhan dan saudara juga cuma aja mencari untuk ketenaran saudara, kelompok saudara saja, organisasi saudara atau gereja saudara saja. Ini hati-hati. Maka katanya, aku menasihkan kau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam hati. Artinya, saudara, masuk lagi kepada proses yang memang juga Tuhan nanti akan buat engkau miskin, saudara. Ya, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu, ya, engkau juga menjadi dimurnikan membeli padaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat lagi visi yang dari pertama Tuhan juga taruh dalam gereja kita ini. Haleluya. Masuk dalam gerakan kasih Bapa surgawi. Jangan masuk kepada gerakan sendiri, saudara. Cuma hanya untuk dewe-dewemu. Aduh, saudara, melukai orang lain. Ya, waduh, saudara. Ini jangan dibuat gereja itu jadi apa itu? Kayak dagangan, saudara. Bukan perusahaan ini. Gereja itu harus menjadi tempat rumah Tuhan yang bisa menjawab semuanya. Orang-orang di dalamnya juga dipakai Tuhan dengan luar biasa. Lebih jauh lagi, saudara. Ayat selanjutnya, slide berikutnya. Nah, yang terakhir ini penting. Jadi jelas ya, tadi jaga hati. Jaga hati dari juga apa itu? Untuk tetap ada dalam kasih yang mula-mula. Kedua, jangan kita ini som-som kuku. Ya, alhasil saudara, gereja kita cuma aja juga modalnya entertainment aja, saudara. Enggak cukup. Ini mesti membawa orang kepada Kristus dan mereka untuk bertumbuh kepada Kristus. Ya. Nah, yang terakhir ini yang penting juga. Ya, bukan saja itu, bukan jaga hati saja, tapi kita mesti belajar untuk tetap intim, dekat sama Tuhan dan belajar terus melatih ketaatan kita kepada Tuhan. Ini yang membawa kita kepada panggilan dan rencana Tuhan yang lebih jauh lagi. Ya, karena saudara masih ingat ya bagaimana juga Elia itu dipakai Tuhan. Dia belajar untuk dengar suara Tuhan, belajar taat dan dia menjaga kedekatan dia dengan Tuhan. Sampai akhirnya dia dipakai Tuhan, saudara, untuk mengalahkan 450 saudara daripada nabi-nabi palsu pada waktu itu. Tanpa Israel mesti berperang. Saya percaya
Kalau kita setia, kalau kita dekat sama Tuhan, kita akan dipakai Tuhan untuk menolong juga orang-orang. Ya, ini cerita di dalam 1 Raja-Raja 18, 42, 46 ini budaknya ini saudara, itu taat sekali loh saudara. Kita mesti jadi juga ini loh, Elia itu gambaran daripada juga kuasa Tuhan akhir zaman ini. Ya, dikatakan katanya kuasa di dalam Malaikat itu dikatakan kuasa ini akan kembali, membalikan bapak-bapak kembali kepada anaknya, anaknya kepada juga bapaknya. Ini kuasa ini. Di mana kita sebagai anak Tuhan, kita mesti kembali lagi kepada juga Bapak kita. Bapak yang benar. Bukan Bapak yang jahat. Bapak yang cuma aja ngurusin diri sendiri. Tapi Bapak yang akan membawa kita kepada rencananya yang besar. Ya, ini firman Tuhan. Jadi saudara dan saya, Tuhan mau pakai. Ya, lain ada di cerita yang lain sudah, di mana Elia itu saudara bukan bujangnya ini saudara, Gehasi itu saudara, dia itu mata duitan saudara, ya makanya ini kita jangan hamba Tuhan tuh jadi mata duitan ya, sebab ini ada banyak hamba Tuhan ini saudara-saudara lagi tidak murni saudara, gara-gara uang, gara-gara juga kedudukan, gara-gara kekuasaan. Ya, hati-hati, kita tidak boleh untuk hal ini. Jaga keintiman saudara, jaga ketaatan saudara. Kalau Tuhan tegur saudara, belajarlah untuk mengaku dosamu. Ya, sebab Matius pasal 7, 21, 23 itu mengatakan, akhir zaman ada orang, Tuhan, Tuhan, bukankah saya sudah nubuat demi namamu? Saya sudah juga menyembuhkan orang demi namamu. Kata Tuhan, saya tidak kenal kamu. Kamu siapa? Kamu, orang-orang yang melakukan kejahatan. Wih, saudara, kriminal loh. Kalau saudara lakukan itu untuk kepentingan saudara sendiri. Hati-hati, hati-hati. Waspada, waspada. Keintiman, ketaatan saudara. Ini perlu untuk dijaga. Nah, saya percaya kalau kita juga bisa menjaga ini semua, panggilan dan rencana Tuhan akan terwujud dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Engkau ingatkan kepada kami di penghujung tahun ini, sebelum kami memasuki dalam perayaan untuk memperingati apa yang menjadi kelahiran-Mu. Oh Tuhan Yesus, biarlah bulan ini akan menjadi bulan penginjilan yang terbesar, supaya ini atmosfer yang dibangun di bangsa kami ini dengan juga lagu-lagu Natal di mana-mana, hadirat-Mu akan dirasakan, sehingga juga orang ini bisa mendengar berita baik Tuhan lewat juga pujian yang dilakukan ya di seluruh daripada antero Nusantara Indonesia ini. Oh Tuhan Yesus, pakai ini menjadi juga hal yang baik, supaya juga setiap orang yang mendengarnya ini, mereka juga bisa mengalami Tuhan. Dan kami gereja Tuhan ini mesti siap untuk juga dipakai Tuhan. Sebagaimana juga kami tahu, untuk kami masuk dalam panggilan-Mu, yaitu gerakan kasih Bapa Sorgawi, untuk memberkati bangsa, untuk memberkati suku-suku bangsa, untuk memberkati lingkungan kita, untuk memberkati daripada keluarga kita. Dan saya percaya Tuhan akan memakai semua ini untuk mendatangkan berkat bagi gereja-Mu. Tuhan, jadikan kami ini hamba yang setia. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih untuk pesan-Mu. Terima kasih untuk teguran-Mu. Terima kasih. Kami mau kembali kepada kasih yang mula-mula. Kami mau kembali kepada juga hal yang esensi Tuhan. Bukan juga kekayaan ini yang menjadi juga tujuan kami. Tapi jiwa-jiwa Tuhan yang menjadi kekayaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar untuk taat. Kami mau belajar untuk tunduk. Kami mau belajar juga Tuhan untuk juga selalu ada di dalam hadirat-Mu. Ya, lewat Mesbah Koramdeo ini selalu mengingatkan kepada kami untuk apa yang kami harus kerjakan tiap-tiap hari. Sebelum kami memulai pekerjaan kami ingin mulai bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, berkati. Kalau ada yang sakit Tuhan, sembuhkan juga. Nyatakan kuasa daripada hadirat-Mu Tuhan di atas segala-galanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.